Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga pada kesempatan ini Allah memberikan kemudahan bagi kita di dalam mempelajari materi yang akan disampaikan kali ini dan memberikan pemahaman yang baik di dalam pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita membahas buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono yang berjudul Statitiska untuk Penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan tentang paradigma penelitian, yaitu paradigma penelitian ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Kalau kemarin hanya dua variabel dependen dan satu variabel independen. Sekarang yang independennya itu memiliki dua variabel. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua variabel independen atau variabel bebas dan ada dua juga variabel dependen atau variabel terikat. Sehingga di sini Prof. Sugiono menyebutkan bahwa terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif sederhana. Yang mana aja itu? Sebelum kita akan bahas, kita lihat dulu Prof. Sugiono memberikan contohnya ini seperti apa. Kita lihat X1 itu adalah kebersihan kereta, X2 adalah pelayanan kereta api, X2 yang ini ya. Y1 adalah jumlah tiket yang terjual, dan Y2 adalah kepuasan penumpang KA, kereta api. Berarti Prof. Sugiono memberikan contoh pada kesempatan kali ini adalah contoh penelitian tentang kepuasan kereta api, kepuasan dari pengguna kereta api, yang mana variabel bebasnya berupa kebersihan kereta api dan pelayanan kereta api. Yang menjadi penilaian atau yang menjadi variabel terikat itu adalah jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Oke, dan batas ini baru kita akan bahas tentang rumusan masalahnya. Lalu di sini 4 rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif itu berupa apa? Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana X1, ingat ya, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang membahas dirinya sendiri. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Jadi dia membahas dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan variabel lain, maaf ya. Tidak ada hubungannya dengan variabel lain. Jadi dia hanya membahas diri variabelnya sendiri. Bagaimana X1, yaitu bagaimana kebersihan kereta api. Yang R2, rumusan masalah 2 adalah bagaimana X2 atau bagaimana pelayanan kereta api. Yang rumusan masalah ketiga adalah bagaimana Y1 atau bagaimana jumlah tiket yang terjual saat ini. Rumusan masalah yang keempat itu adalah bagaimana Y2 atau bagaimana kepuasan penumpang kereta api. Nah, sedangkan rumusan masalah asosiatif itu ada 4 kata Prof. Sugiono. Apa saja rumusan masalah asosiatif? Itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana hubungan X1 terhadap Y1. Bagaimana X1 itu dapat mempengaruhi Y1. Rumusan masalahnya 1. Atau bagaimana kebersihan kereta itu dapat mempengaruhi jumlah tiket yang terjual. Ya, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana X2 itu terhadap Y1. Atau bagaimana pelayanan kereta api itu dapat mempengaruhi jumlah tiket yang terjual. Rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana X1 terhadap Y2 atau bagaimana kebersihan kereta api itu dapat mempengaruhi kepuasan pengguna kereta api. Sedangkan R4
itu adalah bagaimana X2 terhadap Y2. Atau bagaimana pelayanan kereta api dapat membuat peningkatan kepuasan penumpang kereta api. Rumusan masalah yang kelima itu adalah bagaimana hubungan X1 dengan X2. Atau bagaimana hubungan kebersihan kereta api dengan pelayanan kereta api. Adakah hubungannya? Lalu yang terakhir adalah bagaimana hubungan Y1 terhadap Y2 atau kebalikannya juga ya. Yaitu bagaimana jumlah tiket yang terjual dengan kepuasan penumpang KA. Apakah semakin banyak jumlah tiket yang terjual itu menunjukkan juga penumpangnya itu puas atau nggak ada hubungan antara jumlah tiket yang terjual dengan kepuasan penumpang? Apakah ada hubungan? Nah, ini dibahas di rumusan masalah yang ke-6. Lalu tentang analisis. Nah, dari gambar yang tadi di atas adalah paradigma ganda dua variabel independen, dan dua variabel dependen. Hubungan antara variabel R1, R2, R3, R4, R5, R6 ini apa tadi? Variabel asosiatif. Atau ya, variabel asosiatif dapat dianalisis dengan korelasi sederhana. Hubungan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y1 dan X1 dan X2 bersama-sama dengan Y2 dapat dianalisis dengan korelasi ganda, dan analisis regresi sederhana maupun ganda dapat juga digunakan untuk memprediksi jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Jadi analisis regresi sederhana maupun ganda juga dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tiket yang terjual dan kepuasan penumpang kereta api. Nah, ini bagaimana analisisnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya khusus untuk membahas tentang analisis ini. Analisis regresi sederhana itu bagaimana, analisis regresi ganda itu bagaimana, korelasi ganda itu bagaimana, korelasi sederhana itu bagaimana. Itu akan kita bahas di video selanjutnya untuk analisisnya bagaimana. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma jalur. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Demikian, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan untuk dicerna dan semoga teman-teman dapat mencerna atau memahami pelajarannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.